berdampingan secara kontras dengan kondisi mabuk, get drunk. Sebab Paulus ingin menunjukkan langsung kepada inti persoalannya, yaitu pada soal kontrol atau kendali. Orang mabuk adalah orang yang lose control. Kendali dirinya diserahkan kepada pengaruh alkohol. Itu orang mabuk. Dan di dalam ketidakterkendaliannya, dia membahayakan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Itu orang mabuk. Dan beranjak dari sini, Paulus hendak mengatakan bahwa sebaliknya lah, orang yang dipenuhi roh adalah orang yang berada di dalam kontrol atau kendali Roh Kudus. Sehingga baik dirinya, orang lain juga diberkati karenanya. Itulah artinya penuh dengan roh. Be filled with the Spirit. Saudara, kita masih ingat saat pertama kali Roh Kudus turun atas murid-murid di Yerusalem pada hari Pentakosta, banyak orang menyangka dan menyindir murid-murid itu sedang mabuk oleh anggur manis. Kisah Para Rasul 2 ayat 13. Artinya, orang-orang di sekitar tidak dapat membedakan antara orang mabuk dengan pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang itu. Tidak dapat membedakan. Waktu itu, Paulus sekarang ketika menulis surat Efesus justru ingin menjawab sindiran itu. Dia ingin menegaskan perbedaannya. Masyarakat harus tahu bahwa antara keduanya benar-benar berbeda. Orang mabuk dengan orang yang dipenuhi roh itu sama sekali tidak sama. Yang satu kehilangan kontrol, yang lain justru kentara sekali, hidup dan perilakunya sangat terkendali. Beda sekali. Dan itulah yang ingin Paulus tegaskan di sini. Sekarang untuk memahami lebih dalam arti dari penuh dengan roh ini, kita akan memperhatikan gramatika atau tata bahasa yang dipakai Paulus ketika ia mengatakan ini dalam bahasa Yunaninya. Ungkapan bahasa Yunaninya adalah pleruste en pneumati. Pleruste en pneumati. Hendaklah kamu dipenuhi roh. Kita akan mengikuti ada 3 ciri gramatikal yang menuntun kita pada arti yang dimaksudkan Paulus. Be filled in the Spirit ini. Gramatika yang pertama, pleruste en pneumati ini adalah anak kalimat yang berbentuk perintah atau imperatif. Pleruste. Itu sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan hendaklah kamu penuh dengan roh.
tidak diterjemahkan bolehlah kamu penuh dengan roh. Tetapi diterjemahkan hendaklah kamu penuh dengan roh. Imperatif. Ini bukan sebuah opsi. Ini sebuah keharusan. Kita tidak bisa berkata, oh saya tidak mau dipenuhi roh. Atau, kapan-kapan sajalah. Tidak bisa. Jika Anda dan saya bersepeda, Anda harus mengayuh sepeda itu, bukan? Itu keharusan dalam bersepeda. Jika Anda menolak untuk mengayuh, sepeda Anda tidak akan bergerak maju. Jika Anda tidak bersedia dipenuhi roh, kekristenan kita juga tidak akan bergerak maju. Ini sebuah keharusan. It's a must. Imperatif. Hendaklah kamu dipenuhi roh. Paulus menempatkan perintah ini, hendaklah kamu penuh dengan roh, perhatikan, di antara deretan perintah-perintah penting lain. Seluruh bacaan kita tadi itu semua nadanya imperatif. Perhatikan ayat 15, perhatikanlah. Ayat 16, pergunakanlah. Ayat 17, janganlah dan usahakanlah. Lalu ayat 19, berkata-katalah dan bernyanyi dan bersoraklah. Lalu ayat 20, ucaplah syukur. Semuanya lah. Semuanya serba perintah atau imperatif. Ayo, 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 tanda seru. Sepertinya tidak mengenal santai. Kita mungkin bertanya, memangnya jadi orang Kristen ini nggak boleh santai kah? Saudara-saudara, jawabnya santai sejenak tentu boleh dan perlu. Tetapi iman Kristen memang tidak mengajak kita untuk hidup santai-santai saja. Kita memang harus mengoptimalkan waktu yang ada. Oleh sebab itu kata Yunani yang dipakai Paulus di ayat 16 untuk pergunakanlah waktu yang ada dipungut dari dunia perdagangan. Jadi artinya terhadap waktu, pergunakanlah waktu yang ada, artinya hiduplah seperti seorang pedagang yang gak mau rugi terhadap waktu. Get the most out of it. Itu yang dimaksud Paulus dengan ayat 16, pergunakanlah waktu yang ada. Helmi Yahya, Anda tahu mantan presenter Indonesia yang ternama itu, adiknya Tantowi Yahya. Di dalam YouTube-nya mengulas kutipan dari sebuah pepatah Cina. Pepatah Cina itu bunyinya begini, orang sukses tidak santai, orang santai tidak sukses. Ini sebuah filosofi pedagang, saudara-saudara. Dalam arti spiritual, saya enggak hendak membahas Helmi Yahya. Saya ingin mengatakan dalam arti spiritual, sebenarnya berlaku prinsip serupa. Kita tidak mungkin sukses dalam pertumbuhan rohani kita kalau kita terlalu nyantai.
Itu poin Paulus. Berdoa jarang, baca Alkitab enggan, beribadah minggu kalau sempat, disuruh melayani apalagi malasnya setengah mati. Melayani itu merepotkan dan seterusnya. Maunya jadi orang Kristen yang nyantai saja. Tidak bisa begitu. Mengapa? Sebab kendali hidup orang Kristen sudah bukan pada diri sendiri lagi, melainkan pada Roh Kudus. Itu maksud Paulus. Roh Kudus itulah yang mendrive hidup kita. Dan kalau Roh Kudus yang mendrive kita, kita akan diminta untuk terus belajar mengerti kehendak Allah, terus menggunakan waktu dengan bijaksana, terus memuji Tuhan, terus bersyukur, rajin, giat bekerja, giat melayani Tuhan, melakukan hal-hal yang positif, mengerjakan perkara-perkara yang luhur dengan roh yang menyala-nyala. Roma 12 ayat 11. Itulah artinya penuh dengan roh. Karena hidupnya dikendalikan, didrive oleh Roh Kudus. Tidak ada nyantai-nyantai. Siapa yang mau bertumbuh dalam hidup kerohaniannya harus rela Roh Kudus yang mendrive dia dengan giat melakukan pekerjaan di dalam Tuhan. Sekarang gramatika yang kedua. Pleruste en pneumati adalah anak kalimat berbentuk pasif. Dipenuhi roh. Pasif. Bukan maksudnya pasif kita tidak perlu melakukan apa-apa. Bukan itu pengertiannya. Melainkan artinya bahwa itu pertama-tama merupakan pekerjaan roh Tuhan. Yang lebih dulu aktif itu Tuhan. Tuhan itu yang bekerja di dalam dan melalui kita. Mengapa? Sebab segala sesuatu di dalam hidup ini memang dimulai dari Tuhan. Itu namanya anugerah. Grace. Ketika kita datang ke dunia, saudara-saudara, segalanya diawali dengan kita pasif. Bukan? Dilahirkan. Kita digendong. Disusui. Diselimuti. Diberi makan. Ditimang. Ditidurkan. Dimandikan. Dijaga. Dikasihi. Dan seterusnya. Anda tidak bisa mengganti awalan di itu dengan me. Anda harus mulai dengan di. Itulah life. Anda harus mulai dengan menerima anugerah. Ada pihak lain yang do something for us terlebih dahulu. Seiring perjalanan waktu dan kita bertumbuh lebih dewasa, barulah kita pelan-pelan belajar melakukan aktivitas di mana kita berperan secara aktif. Tapi awal mulanya kita harus mulai dengan
menerima dan mengakui bahwa kita butuh anugerah. Itulah artinya pasif di sini. Artinya orang Kristen itu harus belajar menghirup udara anugerah. Artinya dengan rendah hati mengakui kita tidak mungkin melakukan semua sendiri kalau Tuhan tidak lebih dulu beranugerah. Semuanya berawal dari anugerah. Bahkan perjalanan seorang Kristen oleh Alkitab dimulai dari mana? Dimulai dari pengalaman yang disebut dilahirkan kembali. Born again. Born in the Spirit. Itulah awal mula perjalanan kita sebagai orang Kristen, dilahirkan kembali, yaitu Kristus masuk ke dalam hati dan kehidupan kita. Bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah pintu masuk hidup dalam anugerah. Kristus hidup di dalam aku. Kalau Kristus hidup di dalam aku, berarti segala persoalan hidup bukan lagi aku sendiri yang menanggungnya, bukan? Kalau Kristus hidup di dalam aku, bukan lagi kekuatanku yang bicara, melainkan anugerah dan kuasa Kristus. Kita tidak mampu, tetapi dimampukan. Kita sebenarnya lemah, tetapi dikuatkan. Kita lengah, tetapi diingatkan atau disadarkan. Kita bisa menyimpang, tetapi diluruskan kembali. Kita sering terjatuh, tetapi diangkatnya kembali. Itulah kalau Kristus hidup di dalam aku. Bukan lagi kekuatanku yang bicara, tetapi kekuatan Kristus. Bukankah kita sering mengalami, saudara-saudara, kalau kita renung-renungkan. Di dalam hidup ini, ketika masa-masa gelap kita harus lewati. Jika dihitung-hitung waktu itu, dengan resources yang kita punya, kita tidak sanggup melewatinya, bukan? Tapi kalau akhirnya kita dibuat sanggup melewati kesukaran itu, melewati lorong yang gelap itu dalam hidup kita, kita bisa went through. Itu karena kita disanggupkan oleh Tuhan. Sekali lagi awalannya pasif, itulah yang namanya hidup dalam anugerah. Bukan kita, melainkan Tuhan yang bekerja di dalam kita. Itu yang lebih penting. Itulah yang namanya kita dipenuhi dengan Roh-Nya. Sekarang gramatika yang ketiga. Pleruste en pneumati adalah anak kalimat berbentuk present tense.
bentuk waktu sekarang, present. Jadi hendaklah kamu penuh dengan Roh, itu bukan dahulu waktu Anda dan saya dibaptis. Bukan. Atau dulu pernah penuh dengan Roh, tetapi sekarang sudah tidak lagi atau tidak perlu lagi. Bukan. Bukan juga sebuah harapan, semoga nanti ke depannya kamu penuh dengan Roh. Bukan. Atau bolehlah kadang-kadang kamu penuh dengan Roh. Bukan juga. Melainkan sekarang, at present, hendaklah kamu penuh dengan Roh sekarang ini. Hendaklah kamu penuh dengan Roh sekarang. Mengapa? Sebab itulah yang membuat kekristenan kita bisa berjalan atau menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Pendeta Charles atau Chuck Swindoll mengumpamakan kehidupan orang Kristen itu seperti kendaraan mobil atau car. Hal yang paling mendasar untuk kita bisa menjalankan mesinnya dan mengendarainya adalah dua katanya. Satu, kita memegang kunci mobil itu. Kalau Anda tidak pegang kuncinya, jangan harap Anda menjalankan mobil itu. Anda harus pegang kunci mobil itu. Dan yang kedua, tangkinya harus terisi oleh bahan bakar. Jadi ada key dan ada fuel. Percaya kepada Yesus, dilahirkan kembali, born again, itu adalah seperti kunci mobil. Starternya dari situ. Permulaannya dari situ. Tetapi tentu saja agar kita bisa betul-betul menjalankan mobil itu, tangkinya harus diisi, dipenuhi. Dan seperti itulah pentingnya kita penuh dengan Roh. Dua-duanya harus ada. Kuncinya Anda pegang, dan mobil itu terisi fuelnya. Percaya kepada Yesus, masuk dalam hidup Kristen. Tetapi sesudah itu, hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kapan? Ya sekarang ini juga. Setiap saat sekarang. Itulah pentingnya kita penuh dengan Roh. Jadi pertanyaan seriusnya adalah, apakah hidup kekristenan kita ini punya bahan bakar atau tidak? That's the question. Apakah hidup kekristenan saya dan Anda punya bahan bakarnya? Kapan tangki itu harus diisi dalam posisi terisi? Kapan Anda melihat tanda penunjuk fuelnya itu terisi? Jawabannya ya sekarang. Waktu Anda duduk di situ, ketika Anda mengendarai mobil itu, Anda tidak mengandalkan pengamatan terhadap tangki bahan bakar itu kemarin. Oh, kemarin penuh kok. Kemarin penuh, tapi kalau habis dipakai orang lain, hari itu, saat itu bisa habis. Anda tidak bisa mengandalkan pengamatanmu kemarin. Atau nanti saja saya perhatikan kalau saya sudah sampai. Tidak bisa. Anda harus memperhatikan fuelnya sekarang saat Anda mengendarai. Pada saat kita mengemudi, kita harus make sure
tangkinya terisi. Sebab posisi terisi itu yang menentukan mobil Anda bisa jalan atau tidak, dan menentukan seberapa jauh Anda bisa berjalan. Hadirnya Roh Kudus sebagai controller di dalam hidup kita menentukan apakah sebagai orang Kristen kita benar-benar hidup Kristen kita hidup dan kita mampu bertahan di dalam segala tantangannya. Bahan bakarnya itu menentukan apakah kita penuh dengan Roh. Dan itu adalah kebutuhan kita setiap saat sekarang. Setiap saat sekarang, at the moment, at present. Oleh sebab itu bentuk yang dipakai Paulus adalah bentuk present. Walaupun dia menulis surat ini sudah berabad-abad yang lalu, tapi dia pakai bentuk present. Sehingga kalau kita baca sekarang, bentuk present itu masih bunyi untuk kita sekarang. Saat ini, saat kau membaca surat ini, saat itu pertanyaannya sama. Apakah tangki bahan bakarmu dan bahan bakarku terisi? Sudahkah Anda dan saya mengizinkan Roh Kudus mengambil alih kendali atas hidup kita sekarang? Sehingga ketika kita malas, Dia membuat kita menyelesaikan tugas melawan kemalasan itu. Ketika kita berniat membalas sakit hati, Dia menuntun kita untuk mendoakan orang yang menyakitkan hati kita itu. Ketika kita cenderung menjadi discouraged, Dia membuat mulut kita tetap menyanyikan pujian kepada Tuhan. Ketika kita berkeras hati, Dia membuat hati kita lapang dan lunak kembali. Ketika kita takut dan mencari jalan menurut cara dan kecakapan kita sendiri, Dia menuntun kita untuk percaya dan surrender, berserah kepada hikmat-Nya. Penuh dengan Roh memang jauh berbeda dengan mabuk. Mabuk itu membuat kita lose control, tetapi penuh dengan Roh membuat hidup kita terkendali, fully in control, dikendalikan oleh Roh dan firman Tuhan. Saya menutup khotbah ini dengan cerita tentang penginjil terkenal Dwight L. Moody. Suatu hari, Moody dijadwalkan untuk melayani kebangunan rohani di Inggris. Seorang pendeta senior setempat protes keras. Kenapa mesti memanggil orang ini? Dia tidak berpendidikan tinggi, dia tidak punya banyak pengalaman melayani. Memangnya dia kira dia siapa? Does he think he has a monopoly on the Holy Spirit? Does he think he has a monopoly on the Holy Spirit? Begitu cara pastor senior itu menutup kata-kata protesnya. Tiba-tiba seorang pendeta muda
menjawab dengan bijaksana. No, sir. But the Holy Spirit has a monopoly on Mr. Moody. No, sir. But the Holy Spirit has a monopoly on Mr. Moody. Ya, jawaban itu benar sekali. Yang terutama dalam hidup seorang Kristen adalah Roh Kudus memonopoli diri kita. Roh Kudus memegang kendali atas hidup kita. Penuh dengan roh. Oleh karena itu, mari kita sekali lagi bertanya kepada diri masing-masing. Has the Holy Spirit a monopoly on me? Apakah Roh Kudus sudah mengendalikan hidup Anda dan saya? Amin.